Oke, yuk kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum kita mulai masuk ke pelajaran, ya, kemarin saya sampaikan ke kalian bahwa kita mencoba untuk membuat sebuah keyakinan. Keyakinan itu apa sih? Jadi kalau yang dimaksud dengan keyakinan itu begini. Hal-hal yang menurut kita baik, gitu ya. Hal-hal yang menurut kita baik yang ada di kelas ini kemudian bisa kita lakukan, ya, itu kita buat sebuah dalam bentuk tulisan dan kita sepakati bersama sehingga di dalam kelas ini bisa kita laksanakan secara bersama-sama, begitu. Jadi kalau misalnya contoh kalau ada ketika masuk di kelas ini, misalnya kita harus menjaga menjaga kebersihan kelas misalnya, ya kan? Misalnya menjaga kebersihan kelas itu kan sebuah peraturan, ya. Aturannya semua murid itu semua siswa harus menjaga kebersihan kelas. Nah itu aturan, ya. Tetapi aturan di sini kemudian kita sepakati bersama, kita lakukan bersama-sama, ya kan? Kemudian punya kesepakatan secara keseluruhan, kita sepakat di dalam kelas ini untuk menjaga kebersihan kelas itu, maka yang tadinya peraturan itu bisa kita jadikan sebuah keyakinan. Atau contoh yang gampang begini. Contoh yang gampang terkait dengan, biar kalian paham terkait dengan keyakinan itu seperti apa begitu. Misalnya kita berkendara menggunakan sepeda motor begitu ya. Kalian dibonceng atau mungkin mengendarai sendiri pakai sepeda motor, mungkin hanya keluar dari rumah ke warung begitu ya, ke warung dekat rumah, mungkin jaraknya 1 kilo begitu. Kemudian tidak ada polisi di situ, tidak ada, ya, jalannya jalan raya tetapi tidak terlalu besar. Yang namanya mengendarai sepeda motor itu kan aturannya adalah menggunakan helm, gitu. Tapi pernah nggak kalian ketika mungkin kalian atau mungkin orang tua kalian begitu, kemudian pergi ke warung, kemudian membeli sesuatu tidak pakai helm? Pernah. Nah, kira-kira menggunakan helm itu untuk apa sih sebenarnya? Untuk apa? Mengurangi resiko. Satu, mengurangi resiko cedera. Terus piye? Aneh-aneh apa? Aneh-aneh kayak kecelakaan, tabrakan gitu kan. Oh ya sama itu. Ya, sama yang disampaikan Audrey. Artinya itu untuk keselamatan. Betul ya? Helm itu untuk keselamatan. Itu adalah kita menggunakan helm itu yakin untuk keselamatan atau bukan? Iya. Tetapi kenapa kok kita ketika pergi hanya jaraknya tidak jauh, kemudian ke warung begitu saja, kenapa kok kita tidak pakai helm? Mungkin ada 2 faktor. Apa? Faktornya apa? Males. Ribet. Yang kedua, karena kayak ngerasa cuma deket palingnya nggak apa-apa. Ya, betul. Saya pun juga pernah merasakan pernah seperti itu. Artinya, wah cuma deket, kemudian tidak ada polisi, mungkin begitu juga ya. Nggak usah pakai helm. Tetapi pertanyaannya, apakah hal seperti itu menjamin keselamatan? Tidak, ya kan? Tidak toh. Nah, kalau yang namanya aturan itu, ya aturannya menggunakan helm. Tetapi ada sebuah keyakinan bahwa yang namanya menggunakan helm itu bukan hanya untuk menaati peraturan, tapi untuk menjaga keselamatan. Nah, untuk menjaga keselamatan itulah yang disebut dengan sebuah keyakinan. Berarti kita belum meyakini bahwa helm itu untuk keselamatan untuk kita. Paham maksudnya? Nah, kita masukkan ke dalam sebuah
apa istilahnya, kita masukkan di dalam kelas ini. Nah, di dalam kelas ini kita menganggap hal-hal yang bisa membuat sebuah keyakinan, dan itu hal-hal yang baik, kemudian kita yakin bisa kita lakukan bersama-sama, begitu. Nah itu, maka kalau tadi ketika berkendara menggunakan helm itu sebuah keyakinan, ya kan, untuk menjaga keselamatan, maka kita masukkan atau kita ilustrasikan di dalam kelas ini. Kira-kira menurut kalian nih, ya, menurut kalian, keyakinan apa yang harus kita lakukan bersama-sama untuk hal-hal kebaikan yang ada di kelas ini? Apa? Apa? Ayo, coba ayo, sampaikan. Ada yang menyampaikan, yuk, coba ayo. Dan kita sepakati bersama-sama. Bingungnya di mana? Coba ayo. Jadi begini, contohnya aja deh. Misalnya tadi kita ambil contoh saja, menjaga kebersihan itu hal baik, bukan? Bisa nggak kita buat keyakinan di kelas ini? Bisa nggak? Bisa. Berarti satu hal keyakinan yang sudah kita temukan, yaitu untuk menjaga kebersihan. Nah, untuk menjaga kebersihan itu apa saja yang harus kita lakukan? Apa? Piket. Nah, yang ada di kelas ini yang piket itu, apakah sudah sadar dengan sendirinya untuk melaksanakan piket? Belum. Nah, sekarang kita coba menjaga kebersihan itu kita jadikan untuk sebuah keyakinan. Biar kita secara secara alamiah atau mungkin dengan kesadaran diri bisa menjaga kebersihan itu. Salah satunya dengan mengikuti jadwal piketnya. Bisa dipahami maksudnya? Berarti keyakinan kelas yang ada di sini, ya, yang pertama apa tadi? Menjaga kebersihan kelas. Nah, itu satu sudah kita temukan. Apalagi selain menjaga kebersihan kelas, terkait dengan interaksi antar siswa bagaimana? Berteman dengan siapa saja. Artinya apa ini kira-kira yang lebih umum yang bisa kita gunakan? Tidak. Betul. Ya, berarti saling saling menghargai antar teman. Gitu ya? Paham? Nah, sekarang kita buat kesepakatan ini ya. Kira-kira kalau misalnya kalian saling menghargai sesama teman, sepakat nggak itu merupakan hal baik? Sepakat nggak? Sepakat. Itu ya. Apapun yang terjadi di kelas ini, misalnya ada istilahnya perbedaan pendapat, gitu ya. Misalnya ada perbedaan pendapat, kemudian tidak sepakat dengan usulnya, begitu, atau mungkin terjadi salah ucap atau salah kata ketika berkomunikasi, maka kita harus saling menghargai. Kita kembali ke keyakinan itu bahwa kita harus saling menghargai. Itu yang kedua. Yang pertama tadi apa? Menjaga kebersihan kelas. Yang kedua adalah saling menghargai. Tetapi yang namanya saling menghargai dan menghormati ini, itu tidak hanya satu loh ya, tapi banyak itu maknanya. Satu, ketika berkomunikasi tidak memanggil teman dengan sebutan yang lain, harus sama namanya. Nah, di situ, ya kan? Kemudian tidak istilahnya membuli teman, betul nggak? Nah, itu kan saling menghargai itu. Jadi nanti ketika kita istilahnya berkomunikasi, kemudian ada interaksi antar kalian yang sekiranya mengarah ke pembulian, maka di situ kita kembali ke keyakinan kelas. Kira-kira hal itu baik atau tidak, kan begitu? Tidak ya? Maka kita kembalikan ke saling menghargai. Maka secara keseluruhan bisa kita ambil keyakinan yang kedua adalah menghargai dan menghormati sesama temannya. Terutama di kelas ini sesama teman. Begitu. Ada dua ya? Ada lagi kira-kira? Ada lagi nggak kira-kira? Tadi yang berhubungan dengan lingkungan kelas, kemudian ada hubungannya dengan interaksi antar teman. Kalau berhubungannya dengan pelajaran, apa?
Tidak nafsi, mendengarkan, Terus tetap duduk, yang ketiga, apa? menghargai guru, Menghargai guru. Apalagi? Nah, itu menghargai guru itu berarti kita masukkan ke keyakinan yang kedua tadi, boleh ya. Terus apa lagi kira-kira? Kalau apa? Mengerjakan apa? Betul. Gitu ya. Nah, ini bisa kita buat, kita sepakati secara bersama-sama bahwa ketika ada tugas yang disampaikan guru, entah itu gurunya ada atau tidak, berarti keyakinan kita bahwa ketika ada tugas berarti kita yakin harus mengerjakan. Bisa ya dipahami ya? Ya. Berarti sudah ada 3 keyakinan kelas, yaitu yang pertama tadi menjaga kebersihan, yang kedua menghargai sesama, ya kan? Menghargai dan menghormati sesama. Yang ketiga adalah mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Ada lagi coba yuk. Itu tadi yang berhubungannya dengan pelajaran. Kalau hubungannya dengan waktu coba apa? Betul. Itu ya. Hubungannya dengan tempat waktu, tidak hanya berangkat sekolah. Apa kira-kira? Betul. Saat istirahat. Gitu ya. Saat istirahat yang jelas datang tepat waktu saat pagi, ya kan? Kemudian saat istirahat kalau sudah bel masuk ya masuk. Berarti kalimat yang bisa kita gunakan untuk membuat keyakinan kelas itu apa? Yang itu. Tepat waktu. Gitu ya. Nih, yang keempat adalah tepat waktu. Yang pertama tadi menjaga kebersihan kelas, yang kedua menghargai dan menghormati sesama, yang ketiga tadi apa? Mengerjakan tugas, yang keempat tepat waktu. Apalagi yang belum? Apalagi yang belum? Saat pagi hari, coba apa yuk? Ya betul, ada hubungannya dengan berdoa. Kemudian setelah itu, sebelum itu atau setelah itu? Pada hari Jumat. Ya, berarti apa itu? Kita buat sebuah keyakinan ya, karena itu merupakan pembiasaan yang ada di sekolah. Maka kita bersama-sama sepakat untuk berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, kemudian juga tadarus. Gitu ya. Jadi program-program pembiasaan yang ada di kelas atau di sekolah itu kan banyak ya tadi. Ada berdoa, kemudian ada tadarus, ada literasi, dan ada sholat duha. Gitu ya. Berarti kalimat yang bisa kita buat dari keyakinan apa itu? Melaksanakan melaksanakan pembiasaan. Gitu ya. Ada berapa tadi? Ada 5. Yang pertama apa? Menjaga kebersihan kelas, menghargai sesama, kemudian mengerjakan tugas tepat waktu dan melaksanakan pembiasaan. Ada 5. Ada lagi nggak kira-kira? Ada lagi nggak kira-kira? Ini keyakinan kita di kelas ini, hal-hal baik yang bisa kita lakukan itu adalah keyakinan. Maka kelima ini adalah hal baik, bukan ini? Hal baik ya. Dan sepakat kita lakukan bersama-sama? Gas. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Apa? Menjaga fasilitas. Oke, boleh. Menjaga fasilitas sekolah. Trauma mecahin kaca. Yo, nggak apa-apa. Itu nanti akan membentuk keyakinan di dalam dirinya loh ya. Betul loh itu. Kenapa? Sopo? Ini semua gara-gara poli.
Ya nggak apa-apa. Artinya kita kembali ke keyakinan itu ketika kita istilahnya melakukan perusakan atau maupun sengaja atau tidak sengaja, berarti kita wajib untuk bertanggung jawab. Ya, berarti apa itu kira-kira bahasa yang bisa kita lakukan? Apa? Iya, bertanggung jawab. Ada 6 berarti ya. Ada 6 keyakinan. Apalagi? Apalagi kira-kira? Sudah? Sudah semuanya? Kayaknya sudah ya. Ya, sementara 6 ini untuk tahun pelajaran ini kita coba untuk menanamkan semester ini ya, semester 1 ini menanamkan keyakinan-keyakinan kelas itu kita tanamkan betul-betul, kita biasakan di kelas ini untuk mematuhi ke-6 dari keyakinan kelas itu. Sepakat ya? Karena kita harus sepakat ini semuanya. Sepakat gak? Oke, sepakat. Nah, selanjutnya kalau sudah sepakat di sini nanti ke-6 keyakinan itu kita buatkan dalam bentuk poster, kita tempelkan di dalam kelas. Karena itu sebagai pengingat ya, pengingat kita bahwa kita punya keyakinan terkait dengan ke-6 keyakinan kelas itu. Bisa dipahami ya? Oke. Ya, mungkin itu. Selanjutnya kita akan masuk ke materi pelajaran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, hari ini kita menindaklanjuti hasil kesepakatan kelas yang kemarin sudah kita buat dalam bentuk keyakinan kelas. Kemarin yang ini yang membuat ya, ini hasilnya seperti ini. Ini yang membuat juga teman kalian. Vela kemarin yang bikin, kemudian saya yang mencetakkan. Keyakinan kelas yang ada di kelas 9 ICT ada berapa? Ada 5 ya. Yang pertama apa? Menjaga kebersihan. Kemudian yang kedua, saling menghormati dan menghargai antar teman. Kemudian melaksanakan pembiasaan. Kemudian apa lagi? Mengerjakan tugas dan tepat waktu. Kemudian yang terakhir, ya, bertanggung jawab. Nah, ini adalah hal-hal baik yang kita yakini, yang nantinya kita terapkan di kelas ini. Walaupun kemarin sempat ada beberapa hal yang mungkin membuat beberapa siswa yang kurang berkenan, maka ketika ada mungkin adanya perselisihan itu saya kira wajar ya. Artinya hal yang wajar. Kemudian kita kembali ke keyakinan. Nah, maka kita harus saling menghargai dan menghormati. Nah, ini keyakinan kelas ini perlu kita tempel ya, biar kita saling mengingatkan, biar saling kita mengingat setiap harinya kita lihat, kita cermati sehingga nanti bisa kita biasakan yang ada di kelas. Gitu ya. Ada yang mau menempel? Ya, silakan. Farel menempel, silakan. Ada yang mau bantu? Audrik, tutup, diambil. Oke, kita tempel, nanti selanjutnya kita istilahnya kita cermati keyakinan kelas tersebut. Ayo ditempel. Dhuwur sik, atas dulu.
Oke, sudah? Sudah tertempel semua? Aman? Oke. Oke, terus selanjutnya sudah kita tempel, ya kan? Keyakinan kelas sudah kita tempel. Menurut kalian hal-hal baik ini kalau misalnya diterapkan di kelas ini kira-kira bagaimana? Apa? Membuat Aman, nyaman, Terus? damai, sejahtera. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Beberapa keyakinan yang tadi yang sudah kita sepakati, saya kira itu nanti akan membuat suasana kelas, suasana kekeluargaan yang ada di kelas ini bisa saling saling terjalin dengan baik, gitu ya. Itu adalah hal-hal baik yang kita yakini dan nanti kita terapkan di dalam kelas. Begitu ya? Oke. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa melakukan keyakinan ini terus sampai nanti kita, walaupun nanti kalian sudah lulus, mungkin keyakinan kelas ini tetap kita lakukan. Gitu ya. Oke. Mungkin itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini kalian bertiga saya minta ke sini hanya untuk istilahnya menanyakan tanggapan kalian terkait dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama di kelas. Tadi kalau di kelas itu misalnya saya tanyakan kan tadi tadi sudah sempat saya tanyakan toh untuk meminta tanggapan, tapi kan kayaknya belum berani berbicara, tapi nggak apa-apa. Kita ambil kalian ini, saya minta untuk sini untuk tanggapan kalian bagaimana ketika di dalam kelas itu kita lakukan atau kita terapkan keyakinan kelas yang kemarin sudah kita sepakati bersama. Kira-kira bagaimana? Ada yang mau menanggapi? Menurut saya program yang Pariska lakukan ini cukup lumayan bermanfaat sekali menurut saya. Karena yang pertama itu kan menjaga kebersihan. Tentunya kelas itu kan butuh ya Pak. Nggak mungkin kalau di kelas itu nggak, misal ada sampah gitu, tidak ada yang sadar bahwa itu tuh harus dibuang gitu ya Pak. Ya. Oke, itu ya. Berarti intinya bermanfaat. Ya, gitu. sangat bermanfaat. Ada lagi yang mau diteruskan? Ada sih Pak. Ya, silakan. Untuk program yang Pak, mengerjakan tugas atau PR. Karena juga kalau itu dilakukan kan mereka akan sadar bahwa tugas itu tuh penting ya Pak ya, untuk nilai. Karena banyak juga saya lihat itu teman-teman kelas itu tuh banyak juga kalau males gitu nggak dikerjain. Sebelum adanya program itu ya Pak. Semoga dengan adanya program ini teman-teman kelas akan lebih sadar lagi dan selalu mengerjakan tugas tepat waktu, karena itu penting. Oke, siap. Betul ya? Ya, betul. Yang disampaikan. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Mungkin Nabila atau Farel? Buat yang menghargai dan menghormati sesama teman itu Pak. Itu kalau menurut saya kalau ada kayak keyakinan gitu Pak, kalau mungkin yang sadar-sadar aja bisa sadar, tapi ada beberapa yang di kelas itu selalu nyepelein semua tentang peraturan gitu Pak. Jadi kalau ada peraturan mereka cuma, alah itu cuma peraturan doang gitu. Berarti mungkin anak tersebut belum meyakini. Ya, hanya sebatas peraturan. Peraturan itu kan bisa dilanggar. Tapi kalau sudah dalam bentuk keyakinan, ya kan, keyakinan itu kan berarti di dalam hatinya. Ya kan? Di dalam hati kita yakin bahwa hal itu bisa harusnya kita lakukan gitu kan. Ya, saya sepakat dengan yang disampaikan Nabila. Tapi Ya mungkin saya harap kedepannya itu dengan adanya keyakinan kelas itu semoga mereka makin sadar aja gitu, bisa menghargai lebih baik lagi antar sesama teman. betul. Ya, terima kasih. Ya, ini semoga artinya itu bisa kira-kira ini, mungkin Farel ini yang jawab. Kira-kira keyakinan kelas itu bisa diterapkan nggak secara terus-menerus begitu?
Kalau misalnya diterapkan secara terus-menerus sih bisa, kalau misalnya orangnya juga memiliki keyakinan yang Pak, Di dalam dirinya. di dalam dirinya. Ya, maka itu ya harus dibiasakan ya berarti ya. Makanya dibiasakan dari sekarang aja. Ya. Kira-kira nih misal poster yang ditempel di kelas itu bisa membuat anak-anak itu akan tergerak nggak kira-kira? Kalau poster sih Bisa membantu nggak kira-kira? Mengingatkan begitu setiap harinya gitu? kalau mengingatkan sih mungkin aja sih Pak, apa kalau misalnya ada siswa yang kayak melanggar aturan itu diingetin lagi aja. Kalau misalnya cuma sekedar poster itu kadang jarang dilihat-lihat Pak. Oke, artinya di situ saya juga sepakat ketika ada yang istilahnya melanggar peraturan, kita kembali ke keyakinan kelas itu apakah kita bertentangan dengan keyakinan kelas itu atau tidak, kan begitu. Gitu ya. Oke, berarti kalau misalnya dibuat kesimpulan berarti itu tetap bisa kita terapkan ya di sekolah. Sangat ya. Kalian mendukung? Mendukung. Oke, ya mungkin itu terima kasih atas tanggapannya. Saya juga harapan saya juga kerjasama dari kalian untuk menerapkan di kelas dengan pembiasaan kepada teman-temannya itu bisa terlaksana dengan baik. Itu ya? Ya Pak. Ya, Pak. Mungkin itu terima kasih atas tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini pelajarannya Pak Rizka. Sengaja saya tidak masuk ke materi, memang ya, sengaja. Karena saya mencoba karena tadi keprihatinan saya di kelas ini ada beberapa hal yang mungkin dalam 1 minggu ini ternyata ada banyak permasalahan yang muncul, begitu ya. Tidak hanya dari personal, di dalam kelas pun juga ada permasalahan-permasalahan yang muncul, sehingga perlu kita selesaikan secara bersama, karena itu kan merupakan sebuah keluarga, betul ya? Betul ya? Ini adalah sebuah keluarga. Artinya kalian di sini selama 3 tahun, ya, selama 3 tahun kalian selalu bersama, gitu ya. Beda kalau yang sama pindahan, beda ya. Pindahan baru ada beberapa siswa yang pindahan. Tetapi secara keseluruhan, secara umum di sini adalah siswa-siswa yang nantinya akan 3 tahun di dalam kelas ini secara bersama-sama. Itu ya. Maka di dalam kelas saya yakin kemarin juga sudah membuat peraturan. Apa tadi? Apa saja peraturannya? Tidak boleh mengejek, tidak menghina orang lain, tidak memotong pembicaraan orang lain, saling mengingatkan hal positif, tidak sembarangan mengambil makanan orang lain, tidak bermain dengan fisik. Oke. Saya yakin peraturan itu sudah kita sepakati bersama-sama. Betul nggak? Sepakat. Sekarang pertanyaannya. Peraturan itu benar-benar ditaati nggak? Tidak. Kenapa? Kenapa? Ya karena dilanggar memang. Peraturannya dilanggar. Tapi apa alasannya? Kenapa kok dilanggar? Kenapa kok tidak ditaati peraturannya? Belum ada rasa tanggung jawab. Apa? Belum ada rasa tanggung jawab. Belum ada rasa tanggung jawab. Belum terbiasa. Betul. Nah gitu. Belum mungkin ya, belum masuk ke dalam diri sendiri. Belum masuk ke dalam hatinya masing-masing, betul ya? Iya enggak? Ya. Oke. Contoh begini. Saya membuat ilustrasi ya. Ada kita di rumah, ya misalnya entah itu kalian atau saya atau mungkin orang lain. Di rumah itu kan kita bisa mengendarai sepeda motor, betul ya? Ya, kita bisa mengendarai sepeda motor. Kemudian kita pengen suatu waktu kita pengen mau ke warung dekat rumah, jaraknya hanya 1 kilo atau mungkin hanya setengah kilo, gitu ya? 1 kilo atau setengah kilometer, kan nggak jauh. Dan itu hanya melewati jalan kampung, tidak melewati jalan raya, ya kan? Kalau kita melihat sebuah peraturan, orang yang naik sepeda motor itu aturannya harus apa? 17. Oke, 17 tahun. Kemudian apa lagi?
Punya SIM, apalagi? Pakai helm. Apa? Pakai helm. Betul, memakai helm. Nah, ini yang perlu saya tekankan kembali. Itu adalah peraturan, betul ya? Itu peraturan. Harus 17 di atas 17 tahun, harus punya SIM dulu, ya. Terus harus pakai helm. Betul ya? Itu adalah peraturan. Sekarang saya tanya. Kalau SIM jelas ya, itu merupakan alat bukti untuk legalitas seseorang yang diizinkan untuk mengendarai sepeda motor. Yang saya perlu contohkan adalah ketika dalam penggunaan helm, gitu ya. Menurut kalian, orang yang naik motor kemudian dia pakai helm itu untuk apa? Selamatan diri sendiri. Apa? Selamatan diri sendiri. Betul, untuk keselamatan. Oh iya, saya mau pergi ke warung, kira-kira pakai helm nggak? Yakin pakai helm? Enggak. Hanya setengah kilometer dan itu melewati jalan kampung, pakai helm nggak? Enggak. Kebanyakan tidak pakai, termasuk saya. Bener loh, saya mengakui, ya kan? Mengakui. Pertanyaan berikutnya, pakai helm itu tadi untuk apa sih? Sekarang kita itu adalah peraturan ya pakai helm. Sekarang kita buat, kita cermati. Orang yang pakai helm, ya kan? Misalnya kita mau ke warung, kemudian kita tidak pakai helm, apakah itu menjamin keselamatan? Tidak. Pak, kan itu hanya setengah kilo, bisa menjamin nggak itu kita selamat? Tidak. Maka harusnya itu kita pakai helm nggak? Iya. Untuk apa? Menjaga keselamatan, bukan untuk menaati peraturan. Tidak hanya untuk menaati peraturan saja. Pak, di situ nggak ada polisinya. Bukan karena itu, tetapi kita harus memahami, kita harus selamat ketika mengendarai sepeda motor. Kita yakin, ya kita harus yakin bahwa kita harus selamat. Kita harus menjaga keselamatan kita. Maka itulah yang disebut dengan keyakinan. Paham? Bukan lagi peraturan. Kayak tadi menghargai dengan teman, ya izin saat tidak masuk. Terus apa lagi tadi malam? Tidak boleh mengejek fisik. Itu peraturan. Ya kan, peraturan. Banyak nggak yang menaati peraturan itu? Enggak banyak. Yang melanggar banyak nggak? Banyak. Karena itu belum menjadi keyakinan kita. Belum menjadi keyakinan kalian. Seperti tadi orang yang pakai helm, ya kan, orang yang mengendarai sepeda motor mau warung setengah kilo, tapi dia nggak pakai helm, dia belum yakin terhadap dirinya bahwa dia selamat. Paham maksud saya? Nah, maka di dalam kelas ini saya ingin membuat sebuah keyakinan. Kita yakin hal-hal baik yang harus kita lakukan di dalam kelas ini. Ya, kita harus meyakini hal-hal baik apa yang harus kita lakukan di dalam kelas ini. Ibarat kata saya tuh memberikan sebuah ilustrasi begini, atau mungkin nanti akan menjadi kita buatkan sebuah kebiasaan. Ya, buatlah kata-kata malaikat di dalam kelas ini setiap hari. Maksudnya apa kata-kata malaikat? Kata-kata malaikat itu adalah kata-kata yang membuat orang membuat kebaikan di dalam diri kita. Misalnya, nanti mungkin kita buatkan beberapa lembar kertas, kemudian kita buatkan kotak box begitu. Kita ada punya kertas kecil-kecil. Setiap harinya mungkin misalnya ada sampah gitu ya, kita pungut, kita buang di tempat sampah. Nah, di situ kalian tulis kata-kata malaikat. Saya membuang sampah ke tempat sampah, masukkan ke dalam kotak yang sudah kita sediakan. Nanti di akhir semester, di akhir tahun ajaran di kelas ini, kita buka bersama-sama siapa yang paling banyak melakukan kebaikan. Mau tidak? Mau. Kenapa? Kenapa? Nah, ini kita harus keyakinan dulu. Maka ini keyakinan ini harus saya terapkan dulu di sini. Gitu ya. Kita buat keyakinan atau kita buat hal-hal baik apa yang harus kita lakukan di dalam kelas ini. Gitu ya.
kebanyakan orang bakal kayak emang mau suka apa beneran atau beneran kalau misal setelah kita nulis itu dikasih tanggal dan bisa kok kita cek dia itu mau apa kita cek dari situ. Boleh, nggak apa-apa. Itu juga nggak apa-apa. Artinya begini, kata-kata malaikat yang mungkin kita kata-kata malaikat untuk sebuah pesan itu nanti kita benar-benar sepakati tidak boleh berbohong, ya. Kita harus yakin dulu, ya. Makanya kita buat keyakinan kelas dulu. Keyakinan yang harus kita yakini benar-benar baik untuk kita lakukan di kelas ini. Paham maksud saya? Paham ya? Nah sekarang coba nih saya minta pendapat kalian, minta usulan kalian. Kira-kira hal-hal baik apa yang nantinya kita yakini untuk kita lakukan di kelas ini? Apa yang pertama? Betul. Menghargai dan menghormati antar teman. Gitu ya? Menghargai dan menghormati itu adalah sebuah hal baik yang harus kita yakini. Kita harus yakin. Kira-kira yang bisa kita saling menghormati dengan sesama teman di dalam kelas ini akan apa ya istilahnya? Kira-kira terjadi terjadi pertengkaran nggak kira-kira kalau kita saling menghargai? Tidak. Paham maksud saya? Harus kita yakini loh ya. Harus kita yakini. Tidak hanya sebatas peraturan tetapi harus kita yakini, kita lakukan secara bersama-sama. Kita saling menghargai dan menghormati. Oke. Satu itu tadi apa? Saling menghargai dan menghormati sesama teman. Saling menghargai dan menghormati itu yang bagaimana? Ya, tidak saling mengejek, ya. Tidak. Kemarin waktu pertama kali saya waktu ingat nggak ketika saya jadi pembina upacara? Yang saya mengistilahkan atau mengibaratkan hati itu adalah sebuah kertas putih kosong yang halus, kemudian masuk ke dalam sini dihancurkan itu dengan sebuah remasan-remasan, hanya sebagian kecil, nanti ada sebagian kecil lagi, akhirnya seluruh kertas akhirnya menjadi rusak, betul nggak? Nah hati manusia itu begitu. Oke, bisa dipahami? Nah, satu tadi kita saling menghargai dan menghormati sesama teman. Itu satu. Apalagi? Itu sudah masuk ke situ. Ya, apalagi kira-kira yang berhubungan dengan lingkungan kelas ini kita sekalian saja. Kalau berhubungan dengan kebersihan, bagaimana? Tidak Ya. Betul. Saling menjaga kebersihan. Ya. Itu hal baik bukan? Hal baik ya. Yang laki-laki bagaimana saling menjaga kebersihan itu? Menjaga kebersihan itu hal baik bukan? Baik. Kita yakin itu merupakan hal baik? Yakin. Yakin bisa dilakukan? Yakin ya. Nah, itu adalah keyakinan kita. Apalagi selain itu? Selain saling menghormati dan menghargai sesama teman, kemudian tanggung jawab, betul. Bertanggung jawab. Tanggung jawab dalam hal apa? Kalau kita melakukan sesuatu, berarti kita harus mau bertanggung jawab. Tidak boleh menghindar. Ketika membuang sampah di sembarang tempat, tanggung jawabnya adalah mengambil dan membuangnya di tempat sampah. Bisa dipahami maksud saya? Bisa ya? Sudah ada 3. Menghargai dan menghormati sesama teman, menjaga kebersihan, kemudian apa lagi? Tanggung jawab, apa lagi? Kalau diberi tugasnya ada tugas nggak tadi sebelumnya? Kalau ada tugas dari Bapak Ibu guru dikerjakan nggak kalian? Ada yang tidak mengerjakan? Berarti belum meyakini bahwa tugas itu adalah hal baik. Kita buat kesepakatan ya itu ya. Kita buat sebuah keyakinan yang keempat adalah mengerjakan tugasnya. Nanti kita tempel di sana terkait dengan keyakinan itu, biar kita saling mengingat. Ada 4 ya, baru ada 4. Saling menghargai dan menghormati, menjaga kebersihan, tanggung jawab, mengerjakan tugas.
Kalau berhubungan dengan waktu kira-kira bagaimana ini? Kalau waktunya bel masih ada yang di luar nggak? Masih. Oke. Masih ya? Masih. Jadi artinya kita belum yakinin itu adalah hal baik, ya. Datang telat, masuk ke kelas ini telat. Hal baik atau hal buruk? Buruk. Maka kita buat menjadi hal baik, yaitu tepat waktu. Baik datang maupun keluar itu tepat waktu. Ada 5 ya. Apa aja tadi? Halo? Saling menghargai dan menghormati. Yang kedua, menjaga kebersihan. Yang ketiga, tanggung jawab. Yang keempat, mengerjakan tugas. Tidak hanya PR, tapi tugas. Yang kelima, tepat waktu. Ada lagi nggak kira-kira? Saling terbuka itu yang berhubungan dengan saling menghargai masih ke arah sana. Apa ya? Saya itu memprediksi apa yang kalian sampaikan itu sudah saya prediksi di dalam sini. Bener loh. Artinya apa? Saya itu memprediksi hal-hal baik ini. Ternyata kalian itu juga sudah meyakini hal itu merupakan hal baik. Kalian apa namanya? Tahu nggak rencana Marisa tadi untuk apa? Yang kalian sampaikan ini saya sudah berkomunikasi dengan kalian belum kan? Iya nggak? Seperti tadi membuat keyakinan saya pernah ngomong sama kalian belum kan? Artinya ini spontan dari kalian, ya spontan apa ya istilahnya? Itu memang dari pikiran kalian, dari hati kalian merupakan itu adalah hal yang baik. Saya nggak bohong loh, bener. Apa yang kalian sampaikan tuh ada di sini semua. Serius. Saya memprediksi ini loh. Saya buatkan yang pertama. Apa ini? Menjauh di kelas. Loh, saya tuh ternyuh bener. Ya nggak tahu. Artinya hal-hal baik yang ada di dalam diri kalian itu sudah tertanam yang saya rencanakan. Apa tadi? Menjaga kebersihan kelas. Kemudian saling menghargai dan kebiasaan, tanggung jawab. ada semua nggak? Cuma satu yang belum. Apa? Oh iya. Apa? Pembiasaan. Iya. Apa? Berdoa sebelum dan setelah selesai pembelajaran. Itu saya gemeter loh, bener. Wow. Artinya apa? Kalian itu sebenarnya punya hal baik, punya keyakinan yang baik yang harus kalian terapkan di sini. Ya kan? Kalian itu punya hati yang benar-benar meyakini hal-hal baik ini bisa kita lakukan. Sepakat kita lakukan ini? Sepakat kita lakukan? Sepakat ya? Kita tempel di kelas? Boleh ya? Siapa yang mau menempel? Biasanya sih Pak. Sini, tempel aja. Mau di mana menempelnya? Dibantu, jangan cuma monser. Ini tuh ada apa namanya? Nah itu ada solatin. Terserah. Tapi itu nanti kita buat keyakinan ya. Kita yakin hal itu baik bisa kita lakukan bersama. Betul ya? Betul. Ya di atasnya itu nggak apa-apa. Di sampingnya kelas ICT itu loh, yang sampingnya piagam. Ya betul. Ya di situ aja. Ya jangan miring. Usahakan jangan miring. Ya. Bisa gitu ya? Wah, nangis. Jangan bikin saya nangis. Ayo Pak, nangis. Aku sudah menangis ya Pak. Ayo. Oke. Saya nggak menyangka betul. Pak, nanti videonya apa nih? Apa? Tapi nggak tahu di mana soal. Ya. Kalau yang bikin kita kayak gitu biasanya humas nih Pak. Ya, artinya nanti kita buat kesepakatan. Humas sama boy Pak.
Tapi di situ tidak boleh dibuka. Ya, tidak boleh dibuka. Yang ada gemboknya tuh ada. Yang megang malah siapa? Sudah belum? Sudah belum? Sudah. Biasanya yang buat itu biasanya masih Pak ya. Tapi masih ke kelas ya Kak. Masanya ya. Iya. Apa bisa nangis? Tepuk tangan dong. Berarti perencanaan apa ya istilahnya saya sengaja untuk masuk di sini tadi dengan membuat keyakinan kelas ini berarti ada baiknya ya. Kita sepakat keyakinan itu bisa kita lakukan? Sepakat? Artinya begini, kalau kita sudah sepakat dan kita yakin itu adalah hal baik yang bisa kita lakukan, maka bersama-sama yuk kita melakukan hal ini bisa menjadi lebih baik lagi. Gitu ya. Misalnya ada yang saling mengejek, kita kembalikan keyakinan kelas itu ya. Misalnya ada yang mengejek, wah itu gini atau gitu ya, kita kembalikan ke keyakinan. Kamu sudah meyakini, sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau belum? Nah, kita ingatkan, paham ya? Kita ingatkan, kita sudah sepakat bahwa keyakinan kelas ini bisa kita terapkan di dalam kelas ini. Itu ya. Oke. Berikutnya tadi kalau misalnya kita membuat kotak malaikat itu tadi mau? Oke. Sekarang direncanakan siapa yang mau bikin kotaknya. Kemudian setiap hari gitu ya, setiap hari nanti kalau sudah jadi kotaknya usahakan jangan yang udah dibuka dulu ya. Kita sepakat nanti dibukanya di bagian akhir. Ya, kita coba ini kan bulan Oktober, nanti masih ada bulan November dan Desember. Nanti di akhir semester kita buka bersama-sama. Bulan masa ya, bukanya. Boleh Pak, bikin dari Kenapa? bikin sendiri kayu. Terserah, silahkan. Saya serahkan ke kalian membuatnya. Tapi kira-kira bersedia nggak membuat itu? Sepakat nggak? Sepakat. Yang sepakat angkat tangan. Oke, semuanya sepakat. Itu ya. Kita membuat kata-kata malaikat. Kata-kata malaikat itu berarti apa yang kita lakukan adalah hal baik, kemudian kita masukkan ke dalam situ. Kita hitung di akhir nanti siapa yang paling banyak. Gitu ya. Kalau nanti yang paling banyak itu nanti mungkin ada hal-hal yang tadi tak komunikasikan dengan Pak saya. Wah, dari Bernie. Jelas? Jelas? Ya yang jelas kita berikan penghargaan yang luar biasa bahwa dia sudah melakukan hal baik selama dari bulan Oktober sampai bulan Desember. Paham? Paham ya? Sepakat ya? Oke. Berarti yang disiapkan kotak, kemudian ada kertas mungkin kertas post-it ya. Yang jangan yang ada di tempel, yang bisa kita lepas. Nanti ditaruh di sini aja nggak apa-apa, ya kan? Tapi nggak boleh dipakai mainan loh ya. Karena itu nanti akan setiap hari kita gunakan untuk menulis hal-hal baik yang sudah kita lakukan bersama-sama. Yang dituliskan apa? Yang dituliskan begini. Yang dituliskan apa? Yang itu ada nama, tanggal berapa, kemudian yang dilakukan apa. Ya, kalau misalnya berhubungan dengan orang lain, misalnya, yuk sholat, berarti kan mengingatkan. Hal baik bukan itu? Baik. Gitu ya? Gak apa-apa, itu silakan ditulis. Kita tidak boleh berbohong. Ya. Tadi yang ditanyakan siapa pisang sama? Parah ya, Pak kalau berbohong bagaimana? Oh berarti dia tidak meyakini hal-hal baik itu. Paham ya? Itu ya? Sepakat? Sebelum kita istirahat, karena sudah waktunya sholat Jumat, ya. Yang putra Jumatan di Pendopo, yang putri seperti biasa di Gedung Baru.
saya ulangi lagi terkait dengan keyakinan kelas, kita sepakat dan kita terapkan di kelas ini. Gitu ya? Ya. Oke. Mungkin itu saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amanat istirahat cepat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dera Hajah Rini Diah Herawati MPD sebagai Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru serta karyawan yang saya hormati, dan anak-anakku semuanya kelas 7, 8, dan 9 yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan upacara dalam membentuk kedisiplinan bertanggung jawab yang tadi sudah disampaikan, bahwa yang namanya upacara itu kan membentuk disiplin dan tanggung jawab. Alhamdulillah juga kita juga diberi kesehatan, kesempatan untuk melaksanakan upacara kali ini. Tak lupa sholawat serta salam juga kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah itulah yang merupakan tauladan bagi kita, panutan kita untuk melakukan aktivitas dalam berperilaku, dalam bertutur kata yang harus kita jadikan tuntunan pedoman, karena beliau ini merupakan contoh atau role model yang harusnya kita contoh ketika kita berkomunikasi, bertutur kata, dan berperilaku. Rasulullah itu merupakan seseorang yang sangat luar biasa. Di dalam dirinya terdapat hati yang sangat bersih, disiplin dalam melakukan kegiatan, berperilaku positif, bertutur kata yang positif, tidak pernah mencela, tidak pernah memfitnah, tidak pernah mengejek, apalagi memanggil sahabat-sahabatnya dengan nama orang tuanya. Tidak pernah memanggil dengan nama yang lain, manggilnya ya dengan namanya. Karena yang namanya sebuah nama orang Jawa itu tidak lupa dengan Jawanya Asmo Kinaryo Jopo. Nama itu adalah doa. Jopo itu adalah doa. Artinya kita harusnya sangat menghargai nama yang diberikan oleh orang tua kita. Maka anak-anakku semua, ketika kalian bertutur kata, berkomunikasi dengan sesama teman, atau bahkan dengan bapak ibu guru, cobalah mencoba untuk berperilaku yang baik, bertutur kata yang baik. Tidak hanya di dalam kelas, tetapi di luar kelas, baik waktu istirahat, waktu pulang, atau mungkin bahkan di lingkungan rumah. Coba diterapkan. Teladan kita, role model yang harusnya kita menjadikan contoh itu adalah Nabi Muhammad SAW, yang merupakan orang yang sangat sempurna. Setiap manusia itu memiliki hati. Hati manusia itu berbeda-beda. Kalau organnya sama, tetapi hati dan perasaan manusia, setiap manusia itu berbeda. Tidak bisa kita samakan dengan apa yang kita pikirkan, tidak bisa kita samakan apa yang sudah kita rasakan. Artinya kita memanggil nama, bertutur kata ketika berkomunikasi dengan sesama teman,
Itu kalau kita memanggil dengan nama orang tuanya, nama bapaknya atau nama ibunya, kalian nggak tahu itu di dalam hatinya itu dia berkenan atau tidak. Di sini Pak Rizka itu mengibaratkan hati itu adalah sebuah kertas. Kenapa saya tadi sebagai pembina, alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk menjadi pembina upacara, sehingga saya bisa memberikan sebuah logika kepada kalian. Ibarat hati itu adalah hati itu ibaratnya seperti kertas. Kertas ini kan halus ya, halus artinya masih rapi. Hati yang masih rapi, masih halus ini itu adalah saat kalian masuk di SMP Muhammadiyah 4 Yogyakarta. Sesama teman kita belum pernah kenal, artinya kita masih belum memiliki perasaan apapun, baik benci maupun senang. Masih halus seperti ini. Tetapi ketika kalian berkomunikasi, berperilaku terhadap sesama teman, kemudian kalian melakukan sebuah tingkah laku perilaku yang tidak baik, contohnya tadi memanggil nama dengan nama yang lain, nama orang tuanya, kalian tidak tahu itu menyakiti hatinya atau tidak. Ibaratnya walaupun itu kalian anggap sepele, ibaratnya nih seperti kertas ini saya remas di bagian kecil saja, di bagian pojokan ya, ini bagian pojok saya remas. Kemudian di lain waktu kalian melakukan hal itu lagi, walaupun itu adalah hal kecil menyakiti perasaannya, diremas lagi di bagian yang lain. Yang tadi sudah rusak diremas lagi, bagian yang lain juga. Bahkan ada teman yang ikut merasakan lagi, melakukan hal yang sama, berperilaku yang tidak baik terhadap temannya ketika berkomunikasi, mengejek, bahkan memfitnah, nambah lagi. Begitu seterusnya sampai hati itu penuh sesak dengan perilaku yang tidak baik dari temannya, sampai kertas ini menjadi lusuh, menjadi gulungan yang sudah diremas seperti ini. Nah, ini ibaratnya adalah sebuah hati. Kalau misalnya kalian ketika berperilaku tidak baik, berkomunikasi, ngobrol dengan temannya itu tidak baik, kalian nggak ngerti itu menyakiti atau tidak, mungkin sekalian anggap itu merupakan hal yang sangat sepele, kemudian minta maaf. Iya betul, minta maaf itu saya yakin semua manusia itu punya hati yang bisa memaafkan, perasaan yang bisa memaafkan. Tetapi di bawah alam sadarnya, itu hatinya itu sudah rusak. Maka marilah kita junjung kedisiplinan, tanggung jawab terhadap diri kita masing-masing dalam bertutur kata dan berperilaku positif. Menghargai dan menghormati orang lain itu merupakan hal yang sangat berharga ketika kita saling berkomunikasi dengan sesama teman. Saling mengingatkan antar satu dengan yang lain. Berbicara, bertutur kata dengan yang baik. Tidak menggunakan kata-kata kotor ketika berkomunikasi. Maka mari bersama-sama di sekolah ini kita melakukan hal-hal positif ini di dalam semua kegiatan yang ada di sekolah. Tujuan kita hanya satu, sama dengan tujuan sekolah, yaitu membentuk manusia, membentuk murid memiliki kepribadian muslim, cerdas dan berprestasi. Mungkin itu yang bisa Pak Rizka sampaikan. Semoga bisa kita merefleksi diri, introspeksi diri terhadap diri kita, apakah hari ini kita nanti akan melakukan hal-hal yang baik atau belum.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita selalu diberikan hidayah, diberikan rahmat dan kesehatan untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, dan perilaku kita terhadap teman juga hal-hal yang positif. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.